Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi terkait seorang nenek di Asahan tewas ditabrak mobil pick-up yang ugal-ugalan. Tidak hanya itu, beca dan 3 rumah juga rusak akibat kecelakaan tersebut. Warga dan pengguna jalan berkerumun melihat kecelakaan lalu lintas di Jalan Imam Bonjol, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara siang tadi. Seorang pejalan kaki wanita berusia 75 tahun tewas setelah ditabrak mobil pick-up yang melaju dengan kecepatan tinggi. Tidak hanya itu, sebuah beca terparkir di bahu jalan dan 3 rumah juga rusak berat setelah dihantam mobil barang ini. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan memberi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Saksi mata di lokasi kejadian sempat melihat mobil melaju kencang hingga hilang kendali. Mobilnya dari mana tadi? Mobilnya dari sana, Bang. Dari sana. Mobilnya kencang atau mana? Kencang, Bang. Yang ditabrak apa aja? Kereta, dari itu kan sudah di-spek. Beca ini untuk keterangan lengkapnya masih kita lakukan penyelidikan, pendalaman. Siapa tersangkanya, kemudian siapa identitas korban akan masih kami dalami. Sopir kendaraan. Seorang kernet dan sopir telah diamankan petugas. Selanjutnya jasad korban kecelakaan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kisaran, sedangkan barang bukti diamankan di unit Laka Lantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan menemukan 3 motor dalam bagasi bus saat razia larangan mudik di Medan, Sumatera Utara. Sopir dan penumpang berhamburan keluar untuk protes razia larangan mudik di Jalan Sisingamangaraja yang menjadi titik penyekatan di Medan, Sumatera Utara. Namun petugas yang memeriksa bus tak menghiraukan protes dan malah menemukan 3 sepeda motor yang diduga milik penumpang yang akan mudik lebaran. Rombongan ini berusaha mengakali petugas dengan menulis keterangan bahwa para penumpang adalah kru bus, namun mereka tetap dipaksa putar balik. Tak hanya bus, petugas juga memeriksa angkutan umum dan menemukan ada sejumlah warga yang akan keluar ke kota Medan, mereka pun diturunkan petugas. Semalam menantu saya operasi hari Sabtu tanggal 1 saya ke situ, tadi malam baru dibawa pulang. Jadi ini tadilah saya mau pulang lah, ini kekerasan keperdagangan. KTP kok nggak bawa KTP, Bu? KTP-nya belum siap, baru dibetuli, baru dibikin, baru foto. Ini mau rencana ke perdagangan? Perdagangan dia. Oh, Ibu sama siapa nih? Saya sendiri. Itu? Orang ini lain. Nah, orang ini katanya ibu itu tadi mau ke tebing. Berarti rencana Ibu ini mau mudik lah ya? Iya. Dalam razia ini, kendaraan yang memiliki surat lengkap diputar balik petugas. Sementara 11 unit angkutan umum berikut taksi gelap tanpa dokumen lengkap diamankan petugas. Ya, jadi teknisnya bagi mereka yang masih tidak patuh terhadap peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2021, kita langsung lakukan pengecekan dokumen kendaraan terlebih dahulu, kemudian dokumen perjalanannya. Setelah itu, apabila memang tidak memiliki dokumen untuk kendaraan, langsung kita kandangkan. Kemudian untuk para penumpang, semuanya kita langsung paksa turun. Kemudian dialihkan, itu menjadi tanggung jawab daripada PO angkutan. Dan mereka wajib mengembalikan ongkos penumpang yang telah terbayarkan terdahulu. Kebijaksanaan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah berlaku 6 Mei hingga 17 Mei mendatang. Korlantas Polri menyiapkan pos penyekatan di 381 titik yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang pegawai pemerintah daerah Kabupaten Bekasi sempat beradu dengan petugas di checkpoint penyekatan Cikarang Barat karena tidak membawa surat izin keluar masuk. Ini lagi saya kalau Bapak memang kerja di Pemda. Saya Pemda Kabupaten Bekasi udah tuh ya. KTP Bapak ada nggak? KTP tadi saya sudah tunjukin. Itu tadi taruh di mana? Ya Allah, Mas. Udah biar nggak terhambat, Pak. Nih, jatuh tadi barusan nih, Pak. Pak, jatuh tuh. Ini KTP. Kantor, Pak. Daerah mana? Delta Mas, Pemda Kabupaten Bekasi. Terus nggak boleh ini, Pak. Disuruh cek dulu ya, Pak.
Saya orang Pemda, Pak. Ini orang Pemda. Tadi barusan nih, Pak. Pak, jatuh tuh. Ini. Pegawai pemerintah daerah Kabupaten Bekasi ini sempat berdebat dengan petugas penyekatan di checkpoint Cikarang Barat. Ia sempat tidak diperbolehkan untuk melintas karena tidak membawa surat izin keluar masuk atau SIKM. Pegawai Pemda ini akhirnya diperbolehkan melintas setelah menunjukkan bukti lengkapnya sebagai pekerja, bukan pemudik. Sementara itu kondisi titik penyekatan Cikarang Barat terpantau ramai lancar. Pada hari ini hingga Jumat siang tadi sudah ada ratusan kendaraan yang diputar balik ke arah Jakarta. 400 personil dikerahkan di titik penyekatan Cikarang Barat. Jika terjadi penumpukan kendaraan seperti kemarin, penyekatan akan dibuka sementara pemeriksaan dilakukan secara acak. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini penyekatan larangan mudik Lebaran, sudah ada rekan kami Nadia Valeri di Tol Cikarang Barat dan Yosefina Damaris di Tol Cikupa. Kita ke Nadia terlebih dahulu. Nadia, hingga sore hari ini seperti apa situasi penyekatan di sana, Nadia? Ya, Davi dan juga pemirsa, situasi arus lintas sore hari ini di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 31, pos penyekatan Cikarang Barat, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, tidak terjadi kemacetan meskipun saat ini petugas gabungan tengah melakukan pengecekan terkait dokumen syarat perjalanan di tengah larangan mudik oleh petugas gabungan dari Polri, Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP. Adapun tercatat untuk pelanggaran di hari kedua ini, Davi, hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat tadi sudah ada sebanyak 428 kendaraan yang melanggar, di mana mereka ini terindikasi akan melakukan mudik dengan rincian 373 diantaranya merupakan kendaraan pribadi dan 55 lainnya ini merupakan kendaraan angkutan barang dan juga kendaraan truk bermuatan besar. Atau sekitar untuk pelanggaran hari ini hampir 90% diantaranya memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Untuk pelanggar ini mereka terindikasi akan mudik dikarenakan mereka tidak dapat menjawab secara jelas kemana tujuan perjalanan mereka dan mereka juga tidak memiliki dokumen syarat melakukan perjalanan seperti diantaranya surat izin keluar masuk ataupun SIKM dan juga surat pemeriksaan negatif COVID-19 yang dilakukan melalui hasil tes PCR ataupun rapid antigen dan juga hasil tes genose. Dan untuk kendaraan ini mereka sudah diberikan sanksi yakni langsung diputarbalikan melalui gerbang tol Cikarang Barat 3 kembali ke wilayah DKI Jakarta. Adapun untuk bagi kendaraan ini yang masih dapat melintas di ruas tol Jakarta Cikampek, Davi, yang dapat melintas keluar wilayah DKI Jakarta memang hanya beberapa kendaraan, kategori kendaraan saja, diantaranya yakni untuk distribusi logistik, juga untuk kendaraan dinas, juga perjalanan darurat seperti ambulans, serta untuk perjalanan ibu hamil dan juga untuk perjalanan ibu bersalin dengan jumlah pendamping yang dibatasi. Untuk pelanggaran ini selain diputarbalikan, untuk mereka yang mengangkut penumpang mereka juga diberikan sanksi tilang dan juga nantinya kendaraan tersebut akan disita seperti diantaranya bus dan juga travel ilegal. Kembali ke studio, Davi. Baik, dari Cikarang Barat kita akan melihat situasi terkini di Tol Cikupa. Yosefina, hingga sore hari ini sudah berapa kendaraan yang diputarbalikan oleh petugas? Ya, selamat sore Davi. Sebelumnya kami sampaikan dulu terkait kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikupa pada sore hari ini memang terpantau normal, ramai lancar. Penyekatan juga masih dilakukan oleh sejumlah personil gabungan yang bertugas di sini. Imbasnya memang ada kepadatan menjelang gerbang tol Cikupa karena ada pemeriksaan kelengkapan dokumen seperti SIKM dan juga surat bebas COVID-19, tapi tidak menyebabkan antrian yang panjang di sini. Terkait dengan berapa banyak kendaraan yang sudah diputarbalikan, tadi keterangan salah satu petugas menyebutkan bahwa sebenarnya mayoritas pengendara yang melintas di gerbang tol Cikupa ini sudah mengerti adanya aturan larangan mudik karena angka pelanggaran di hari kedua penerapan larangan mudik ini justru menurun. Jika hari pertama kemarin, Davi, ada 763 kendaraan yang terpaksa putar balik kembali ke daerah asal. Kalau untuk hari ini di hari kedua penerapannya, data hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat baru ada 183 kendaraan yang diputar balikan. Rinciannya ada 124 kendaraan pribadi, kemudian juga 31 kendaraan travel dan 28 kendaraan barang. Kenapa kendaraan barang ataupun kendaraan logistik ini juga diminta putar balik? Karena tadi kalau dari keterangan petugas ketika diperiksa ternyata kendaraan logistik ini tidak memuat logistik apapun dan juga tidak memiliki izin melakukan perjalanan, sehingga dikhawatirkan Davi ketika di tengah perjalanan nanti akan mengangkut penumpang yang terindikasi melakukan mudik. Davi.
Terima kasih atas laporan Anda, Yosefina Damaris dari Cikupa, Tangerang. Sebelumnya ada Nadia Valeri dari Tol Cikarang Barat. Terima kasih rekan-rekan. Bisa gagal mudik ke kampung halaman, seorang ibu rumah tangga menangis di stasiun Kertapati, Sumatera Selatan. Di Idul Fitri tahun ini, PT Kereta Api Indonesia hanya menyediakan layanan perjalanan untuk kepentingan mendesak. Seorang ibu rumah tangga menangis di stasiun Kertapati, Sumatera Selatan saat keinginannya mudik ke kampung halaman di Lampung gagal. Rencananya ia akan mengunjungi anggota keluarganya yang sakit, namun ia harus pasrah kembali ke rumah. Selama tanggal 6 hingga 17 Mei 2021, PT Kereta Api Indonesia hanya menyediakan layanan kereta api jarak jauh untuk kepentingan mendesak. Calon penumpang juga harus memiliki surat izin perjalanan dan hasil pemeriksaan COVID-19. Sampai 17 Mei, kereta api tetap beroperasi, namun hanya untuk kepentingan mendesak non-mudik. Jadi hanya untuk perjalanan dinas bagi ASN, TNI Polri, BUMN maupun pegawai swasta yang disertai dengan surat tugas dari pimpinan yang bertanda tangan dan cap basah. Kemudian ada kepentingan keluarga sakit. Selain mengantongi surat izin perjalanan dan hasil pemeriksaan COVID-19, penumpang dengan agenda perjalanan mendesak juga wajib mematuhi protokol kesehatan ketat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, penyekatan pemudik tidak hanya dilakukan di darat namun juga di perairan. Tim gabungan TNI Polri menyekat wilayah perairan Asahan sekaligus mengantisipasi masuknya TKI ilegal. Petugas gabungan dari Polres Tanjung Balai, Asahan TNI dari Lanal Tanjung Balai, dan Kodim 0208 Asahan patroli di laut perairan Asahan, Sumatera Utara. Petugas menyisir laut dengan memeriksa sejumlah kapal, baik kapal penumpang dan kapal nelayan. Kapal feri tujuan Panipahan, Rokan, Hilir Riau ini tak luput dari pemeriksaan petugas. Untuk memastikan kapal tidak membawa pemudik, kapal ini diperiksa petugas. Penyekatan jalur perairan selain untuk antisipasi pemudik juga untuk mencegah masuknya TKI ilegal dari Malaysia. Himbau kepada nelayan, kemudian kapal-kapal penumpang untuk tidak mengangkut penumpang karena pelabuhan di Tanjung Balai saat ini sudah tutup. Patroli laut akan terus dilakukan petugas gabungan hingga berakhirnya operasi Ketupat Toba 2021. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.